Oke, halo, selamat datang kembali di podcast Studio nomor 3. Kali ini kami bersama-sama akan membahas salah satu produk kuliner yang mungkin sudah banyak dari kalian tahu, yaitu donat. Nah, bagaimana sih cara pembuatan donat dalam proses fermentasinya? Tapi sebelum itu alangkah lebih baik kalian perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosef. Nama saya Yusuf. Nama saya Tasya. Nama saya Dewi. Nama saya Syakila. Sebelum masuk pada proses pembuatan, aku pengen tahu nih, apa sih donat itu? Donat merupakan makanan yang dibuat dari terigu melalui proses fermentasi dengan ragi roti dan digoreng. Apa sih ciri khas donat? Donat memiliki bentuk yang sangat khas dengan lubang di tengah layar seperti cincin dan berbentuk bulat jika diisi suatu bahan serta warnanya coklat keemasan. Sebutkan bahan-bahan pembuatan donat. Bahan-bahan pembuatan donat: 250 gram tepung, 2 sendok makan atau 12 gram yeast, 3 sendok makan gula halus, 4 sendok makan minyak goreng atau mentega, secukupnya air hangat, 1 butir kuning telur, secukupnya garam, gula halus buat topping, 4 sendok makan susu bubuk. Apa bahan utama dari pembuatan donat? Pada pembuatan donat, terigu merupakan bahan utama karena memiliki kandungan gluten di dalam terigu dan berfungsi membuat adonan pada donat menjadi halus sehingga mudah dibentuk. Kemudian telur merupakan bahan tambahan dan berfungsi membuat roti lebih empuk. Sebutkan fungsi margarin atau lemak dalam pembuatan donat. Lemak digunakan dalam pembuatan roti sebagai shortening karena dapat memperbaiki struktur fisik seperti volume, tekstur, kelembutan, dan bobot. Selain itu, penambahan lemak menyebabkan nilai gizi dan rasa lezat roti bertambah. Penambahan lemak dalam adonan akan menolong dan mempermudah pemotongan roti, dapat menahan air sehingga masa simpan roti lebih panjang dan kulit roti lebih lunak. Sebutkan fungsi susu bubuk dalam pembuatan donat. Susu yang banyak digunakan dalam pembuatan roti adalah susu bubuk, karena susu bubuk dapat berfungsi sebagai bahan penyegar protein tepung sehingga volume ragi akan bertambah. Tujuan penggunaan susu pada pembuatan roti yaitu memberikan pengaruh pada warna kulit roti dan menghasilkan warna coklat keemasan, memperbaiki nilai gizi karena susu mengandung protein, dan memperkuat gluten karena mengandung kalsium. Jelaskan proses persiapan ragi dalam pembuatan donat. Campurkan ragi instan dengan susu hangat. Dalam mangkuk kecil, tuangkan ragi instan dan susu hangat. Pastikan susu hangat bukan panas, agar ragi dapat diaktifkan dengan baik. Aduk rata hingga ragi larut dalam susu. Biarkan ragi aktif setelah mencampur ragi dan susu. Biarkan campuran ini duduk selama sekitar 5-10 menit. Selama waktu ini, ragi akan mulai mengembangkan dan menghasilkan gelembung serta aroma yang harum. Jelaskan proses mengadukan bahan kering dalam proses pembuatan donat. Campurkan bahan kering dalam mengaduk besar yang terpisah. Campurkan tepung terigu, gula, dan garam. Aduk bahan kering ini agar campur merata. Jelaskan proses penambahan bahan cair dalam proses pembuatan donat. Tambahkan campuran ragi. Setelah ragi telah aktif, tuangkan campuran ragi dan susu yang telah diaktifkan ke dalam campuran bahan kering. Tambahkan telur dan mentega. Selain campuran ragi, tambahkan telur dan mentega yang telah dilelehkan ke dalam campuran bahan kering. Aduk dengan spatula atau sendok kayu hingga semua bahan tercampur, membentuk adonan yang kasar. Jelaskan proses pengulainan adonan dalam proses pembuatan donat. Uleni adonan. Tuangkan adonan ke atas permukaan datar yang sudah ditaburi dengan tepung. Uleni adonan dengan tangan selama sekitar 10-15 menit. Proses ini membantu mengembangkan gluten dalam tepung dan menghasilkan adonan yang elastis dan lembut. Jelaskan proses pelembutan adonan dalam proses pembuatan donat. Tempatkan adonan dalam mangkuk. Setelah adonan teruleni dengan baik, tempatkan adonan dalam mangkuk yang telah diolesi dengan sedikit minyak. Ini akan mencegah adonan menempel pada mangkuk saat mengembang. Tutup adonan. Tutup mangkuk dengan kain bersih atau plastik bag untuk mencegah permukaan adonan mengering. Biarkan adonan mengembang selama sekitar 1-2 jam atau hingga adonan menggandakan ukurannya.
Jelaskan proses gulung donat-donat dalam proses pembuatan donat. Gulung donat. Setelah adonan mengembang, letakkan adonan di atas permukaan datar yang taburi dengan tepung. Gulung adonan hingga memiliki kelebihan sekitar 1 cm. Jelaskan proses potong donat dalam proses pembuatan donat. Potong donat. Gunakan cetakan donat atau gelas dengan diameter berbeda untuk memotong adonan menjadi bentuk donat. Letakkan donat yang telah dipotong di atas loyang yang juga telah ditaburi dengan tepung. Jelaskan proses pengembangan kedua dalam proses pembuatan donat. Tutup donat. Tutup donat dengan kain bersih atau plastik wrap dan biarkan mengembang kembali selama sekitar 30 sampai 45 menit. Selama waktu ini, donat akan menjadi lebih besar dan lebih lembut. Jelaskan proses penggorengan dalam pembuatan donat. Panaskan minyak. Panaskan minyak dalam panci hingga mencapai suhu sekitar 175 sampai 180 Celcius. Goreng donat. Hati-hati masukkan donat ke dalam minyak panas. Goreng donat hingga kedua sisinya menjadi keemasan. Biasanya memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 menit untuk setiap sisi. Pastikan untuk tidak menggoreng terlalu banyak donat sekaligus agar suhunya tetap stabil. Jelaskan proses penyajian dalam proses pembuatan donat. Tiriskan donat. Setelah donat telah digoreng dengan baik, angkat donat dari minyak dan diletakkan di atas kertas tisu untuk menghilangkan kelebihan minyak. Taburkan gula halus. Setelah donat agak dingin, Anda dapat mengamburkan gula halus di atas sebagai hiasan sederhana. Inilah podcast bioteknologi kami dari kelompok 3. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya. That's it.